Aku di sini. Nona Arya. Selamat datang di rumah. Sudah bertahun-tahun. Apa kamu dan ibumu baik-baik saja di luar negeri? Tanpa para perusak rumah tangga itu, yang mengganggu kami, tentu saja kami baik-baik saja. Makan enak, tidur nyenyak. Aku hanya tergelincir saat itu. Kesalahan yang bisa dilakukan pria manapun. Tapi aku berjanji padamu. Aku sudah berubah, dan menjadi pria yang lebih baik. Kamu bisa bilang apa saja yang kamu mau. Ya, aku juga bisa dengan mudah mengatakan, bahwa bulan lalu aku memenangkan penghargaan Golden Magnolia di kompetisi desain internasional. Jangan coba-coba menipu ayahmu. Saya, pemenang penghargaan Golden Magnolia tahun ini, adalah seseorang bernama Judy. Kamu Judy? Benar. Baiklah. Ini adalah data rahasia terpadu dari grup Kosmos. Arya, sudah 10 tahun. Sekarang kamu sudah di sini. Tetaplah. Tolong. Ayah tahu dia salah. Aku menyerahkan seluruh grup Kosmos kepadamu untuk menebus kesalahan pada sayangku. Ayah. Anak yang baik. Halo? Ayah, aku baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Ada dokumen di perusahaan yang butuh tanda tangan pribadimu. Aku tidak bisa pergi sekarang. Aku sedang bertemu dengan seseorang yang sangat penting. Adakan rapat seluruh perusahaan nanti. Aku ingin memperkenalkan orang ini ke seluruh perusahaan. Dan siapa orang penting ini? Salah satu anak asuhanmu? Aku ada urusan. Nanti kita bicara lagi. Kamu di mana? Ilera, sepertinya aku mendengar seorang wanita memanggilnya Bapak Jonathan. Ayah. Siapa dia? Dulu, untuk mendapatkan kepercayaannya, aku berusaha sangat keras. Melihat dia tidak punya penerus, kupikir seluruh grup Kosmos akan menjadi milikku untuk diwarisi. Dari mana orang lain ini muncul tiba-tiba? Lara, lihat apa yang baru saja aku rekam. Bocah ini, siapa dia? Itu dia tadi, jalang kecil yang menelepon itu. Dia memang lainnya. Dia benar-benar membuat Bapak Jonathan memutuskan telepon kita. Dia sedang menancapkan klaimnya. Tepat di depanmu. Kamu tidak pikir dia mengincar warisanmu di grup Kosmos, kan? Ayo, mari kita lihat jalang Kessel ITU. Arya, ini perjanjian pengalihan saham perusahaan dan proposal desain produk baru untuk kuartal depan. Silakan kamu periksa. Ayah harus keluar sebentar. Aku sudah menyiapkan sampanye. Kita akan merayakannya dengan benar saat siang. Aksi pura-pura sulit didekati ini. Dia benar-benar rubah genit. Betul sekali. Bapak Jonathan tidak pernah minum. Tapi kali ini hanya untuknya. Dia membuka sampanye untuk merayakan. Ilera, kamu sama sekali tidak boleh menganggap ini enteng. Aku lihat pulpennya. Ada logo. Yayasan Pendidikan Kosmos. Dia pasti sama seperti Elara, salah satu siswa yang disokong Bapak Jonathan. Kalian semua, apakah ingin hidup enak bersamaku mulai sekarang? Tentu saja. Bagus, kalau begitu ikutlah aku, dan kita akan memberinya pelajaran yang benar. Apa yang aku, Lara Shao, inginkan? Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Bapak Jonathan hanya boleh punya satu putri dan itu aku. Ahli waris grup Kosmos. Hanya bisa aku, Lara Shao. Kamu ngapain? Ini kan perusahaan. Kamu pikir bisa berbuat semaumu? Nggak sadar diri ya? Kamu. Anak sokoman, bajingan malang dari kampung. Berani-beraninya manggil Bapak Jonathan ayah? Kamu nggak tahu diri. Aku bukan. Kamu. Ini pulpen dari Yayasan Pendidikan Kosmos, yang diberikan ke siswa yang butuh. Siapa sangka, kamu ternyata cukup pintar. Mau pakai alasan sokongan. Yet mendekati Jonathan Bentley. Sayangnya, jalan ITU sudah kututup. Aku, Lara Shao. Apapun cara, rendahan yang kamu pakai. Yet mendekati Jonathan Bentley. Selama aku, Lara Shao, masih ada, jangan harap bisa naik kelas sosial. Grup Kosmos akan jadi milikku sendiri.
Kamu pikir kamu siapa? Sampai berani seingin Elara buat dapat perhatiannya? Bapak Jonathan gak punya anak sendiri. Dia odar lama anggap Elara sebagai putrinya sendiri. Nanti, dia akan serahkan seluruh grup kosmos ke dia. Kamu, kalian semua harus kuakui, kemampuan Jonathan menilai orang tetap sama buruknya. Berani-beraninya manggil dia Jonathan? Aku kira kamu mau jadi anak baik. Ternyata kamu mau naik ke ranjangnya dan jadi istri ketua dewan. Masih muda, udah ambisius banget. Kasih dia pelajaran. Tolong, aku dipukul. Ada yang di sana? Tolong. Mulai sekarang, jangan sampai aku lihat kamu lagi. Jaga jarak. Tolong. Seseorang cepat ke sini. Ada yang mukulin aku. Berani beraninya kau mencuri diriku? Inilah yang pantas kau dapat. Aku tidak mencuri apapun. Jonathan Bentley adalah ayahku. Grup Kosmos seharusnya menjadi milikku. Masih saja tidak mau mengakui kesalahanmu? Terus pukuli dia. Jangan berhenti sampai dia menyerah. Elara. Jadi benar kau maju dengan Tider sana sini. Wanita Seleka. Daripada memanggil Jonathan Bentley ayah, seharusnya kau panggil dia om-om kayamu. Aku yakin selain dia, kau punya banyak om-om kaya lainnya. Tidak. Oh, begitu. Dia bukan om-om kaya. Dia adalah om-om kaya. Dengan wajah seperti itu, kau memilih jadi pelacur? Memuakan. Wanita yang sudah bersama banyak pria. Beraninya wanita sepertimu bersaing dengan Elara untuk posisi ahli waris di grup Kosmos? Jadi itu yang kalian pikirkan tentangku. Kekualai. Kalayang Tider Senasi untuk jadi sekretaris pribadi. Omong kosong. Elara itu suci dan polos. Itulah sebabnya kami harus menghentikan sampah sepertimu, yang naik jabatan dengan membuka kaki. Semoga saja tidak. Kau berani tertawa? Terus pukuli dia. Halo, ayah. Lara, sayang, beritahu semua eksekutif senior bahwa dalam waktu sekitar setengah jam, mereka harus berkumpul di ruang konferensi. Aku ingin memperkenalkan seseorang yang sangat penting. Baik ayah, akan segera kulakukan. Ilaha, suara apa itu di sana? Ilaha, apa suara itu? Tidak ayah, mungkin cuma sesuatu yang jeda. Baiklah, silakan. Kau jalan. Kau sungguh tak tahu terima kasih. Tapi coba tebak, Jonathan. Akan memperkenalkan orang penting padaku. Kereza kau. Lebih baik berhenti sekarang. Orang penting itu adalah aku. Kau jalan, kau tak pernah kepak. Masih berbohong di saat seperti ini. Kenali tempatmu. Orang penting, bayar ketunjukan padamu. Seperti apa orang penting yang sebenarnya? Ini. Tunggu, bukankah ini materi desain perusahaan kita? Kenapa ada di tasnya? Kau jalan Castle. Beraninya kau mencuri rahasia dagang grup Kosmos. Aku tidak mencuri apapun. Jonathan sendiri yang menyerahkannya padaku. Beraninya kau begitu akrab? Kau memang manis sekali. Materi desain produk baru, Jonathan, menyimpannya terkunci di brankas. Hanya dia yang punya kuncinya. Kekualai. Kita harus menjelek-jelekkan nama jalang itu. Posisi ahli waris di grup Kosmos. Tidak boleh jadi ketanggan wanita dengan masa lalu kotor. Fosil tua itu tidak punya pilihan selain memilihku. Elara, sekarang kita harus bagaimana? Bukannya kamu yang selalu memanggil Bapak Jonathan ayah? Bagaimana kalau aku ajak kamu menemuinya?
Bapak Jonathan memanggil rapat seluruh staf. Dalam 5 menit, semua orang harus berada di ruang konferensi. Bawa Pencuri ini pergian tuku. Cepat. Elara, Ada APA, wanita ini datang dari mana? Ini adalah ruang konferensi aman. Grup Cosmos. Bukan sembarang. Sampah masyarakat bisa masuk ke sini. Dia Kumajalong. Dia tidak hanya menggoda ketua. Dia juga mencuri materi desain. Produk baru perusahaan kita. Desain-desain itu terkunci di brankas pribadi Bapak Jonathan. Hanya Bapak Jonathan sendiri yang berwenang melihatnya. Kecuali ada yang mengeluarkannya dan memberikannya padanya. Ditambah lagi, aku dengar, orang penting seharusnya datang hari ini. Jangan-jangan. Dia pasti sudah menipu Bapak Jonathan. Kalau informasi ini bocor, akibatnya akan sangat buruk. Dasar jalan kecil. Cepat katakan. Trick APA yang kau gunakan. Untuk menipu Bapak Jonathan? Kau pasti menjual dirimu. Dan memberinya banyak kebohongan. Tidak tahu malu. Daripada bekerja keras, kau malah main curang begini. Kau mempermalukan orang tuamu. Kau memang suka mencuri. Hanya Tuhan yang tahu. Apalagi yang kau curi. Kenapa kau tidak telanjang saja? Dan biarkan kami memeriksamu? Dengan begitu, kami tidak akan menuduhmu tanpa alasan. Aku tidak. Aku peringatkan kau, jangan keterlaluan. Benarkah? Kalau begitu, telanjang. Biar kami lihat sendiri. Kau kan cuma pelacur yang sudah biasa. Mau sembunyikan apa? Cepat telanjang. Tidak, lepaskan aku, lepaskan aku. Saat kau menggoda Bapak Jonathan, bagaimana caranya? Dan sekarang, Kau berpura-pura perwan susi? Jangan-jangan kau menunggu. OM kaya. datang menyelamatkanmu? Sadarlah. Biarkan aku lihat baik-baik. Lihat apa lagi yang kau curi dari perusahaan. Perjanjian pengalihan saham. Perjanjian pengalihan saham. Siapa sih kamu ini? Sudah kubilang. Jonathan Bentley adalah ayahku. Dia sendiri yang menyerahkan semua ini padaku. Jika ada yang meragukannya, kalian bisa telepon dia. Silakan tanya sendiri. Ayahku sudah bersiap menyerahkan perusahaan untuk kukelola. Begitu aku tanda tangani ini, aku akan memimpin grup Cosmos. Sedangkan kalian yang baru saja buat keributan dan berani menyentuhku, aku akan menghitung dengan kalian satu persatu. Elara, sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Kau harus jelaskan dengan jelas. Ya, Elara. Kau bilang Bapak Jonathan sudah memindahkan perusahaan atas namamu. Di saat kritis ini, kau jangan kianati kami. Karena dia tidak bisa memberi penjelasan yang jelas. Biarkan ayahku yang menjelaskannya sendiri. Kau. Elara, kenapa kau harus jam itu? Kalau ada apa-apa, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Dari awal, kalianlah yang mulai main fisik. Kami sama sekali tidak melakukan apa-apa. Benar, aku tidak menyentuh siapapun. Ya, kami tidak melakukan apa-apa. Kenapa panik? Dia kuma penipu. Akila ali wari sejati pilihan ayah. Kalau ada masalah, aku yang bertanggung jawab penuh. Cek apakah dia sudah mati. Cepat. Siakerlah. Dia masih hidup. Dia cuma pingsan. Wah, tidak. Bapak Jonathan sudah ada di lantai bawah. Kita harus bagaimana? Wanita ini memegang perjanjian pengalihan saham. Soal menyebutnya penipu, itu cuma versi Elara saja. Apalagi dia sangat bersikeras. Dia tidak terlihat berbohong. Bagaimana kalau ini semua kesalahan besar? Kalau kita yang disalahkan, kita akan dalam masalah besar. Kalian pada panik apa? Nggak sebesar itu masalahnya. Seret dia keluar dari ruang rapat. Cari tempat. Aku yang bereskan di sini. Semuanya bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa. Lanjutkan rapat seperti biasa. Saat Bapak Jonathan muncul, perusahaan penuh dengan orang. Satu orang hilang. Dia bahkan tidak akan sadar. Ayah, tolong aku.
Apakah Arya sudah sampai? Arya, sayang. Bapak Jonathan. Ayah, aku di sini. Ayah, klien besar yang kamu sebutkan. Kenapa mereka tidak ikut denganmu? Apakah ada seorang gadis di sini sebelumnya, di ruang konferensi? Apakah orang penting yang Jonathan sebutkan benar-benar jalan kecil dari sebelumnya? Kita sudah menjadi ayah dan anak selama 10 tahun. Dan aku masih tidak lebih baik dari jalan itu setelah 1 malam bersamamu? Aku sedang bicara padamu. Kok diam semua? Sebenarnya, Bapak Jonathan. Ayah, tidak ada siapa-siapa yang datang ke sini sama sekali. Mengenai kontrak yang kuberikan padamu, kliennya terus mendesakku. Kamu harus menandatanganinya sekarang. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sepertinya Arya masih tidak mau memaafkanku. Hari ini seharusnya tentang mengumumkan ahli waris grup Kosmos. Karena tidak semua orang hadir. Mari kita lakukan lain waktu. Oh, YK, ada satu hal lagi. Putriku, sebentar lagi akan magang di perusahaan. Aku harus keluar negeri untuk menandatangani kontrak. Aku tidak punya waktu untuk menemaninya. Kalau dia sudah sampai, segera beritahu aku. Arya adalah ahli waris pilihanku. Untuk grup ini, kamu akan menjaganya, kan? Jangan khawatir, Ayah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Jalang itu berani sekali. Begitu cepat. Kamu berhasil membuat Jonathan mengakuimu sebagai putrinya. Pantasan ambisimu jadi besar. Kamu bahkan berani memanggilnya Jonathan. Berkelakuan seolah sudah jadi istri ketua dewan, ya? Pelajaran hari ini terlalu ringan. Tunggu saja. Aku belum selesai denganmu. Seret dia keluar untukku. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Kamu sudah bangun. Ini, tenang saja. Bajingan itu, Jonathan. Apa yang dipikirkannya sampai membiarkan ini terjadi? Kamu baru mulai di perusahaan dan sudah dibully. Dan lukamu separah ini. Kalau aku tidak khawatir denganmu, dan jalan-jalan di sekitar gedung perusahaan, aku tidak akan tahu. Putri kesayanganku. Tergeletak di semak-semak, penuh luka. Anak haram itu, Jonathan. Aku akan ke sana untuk memberinya pelajaran. Ibu punya masalah jantung. Aku tidak bisa membiarkannya marah seperti ini. Dia akhirnya setuju untuk kembali ke negara ini. Kalau dia tahu, perusahaan ayah ada orang-orang jahat seperti itu, Dia pasti akan membawaku pergi lagi. Ibu, aku baru saja kecelakaan mobil ringan. Ayah tidak ada hubungannya dengan itu. Halo? Arya, sayang. Ada sesuatu yang mendadak. Sayang, aku harus keluar negeri. Aku akan ganti rugi besar-besaran saat kembali nanti. Oke? Oh, YK. Kamu tahu villa yang kubeli untukmu? Masih kosong. Bagaimana kalau kamu dan ibumu pindah ke sana? Staf di sana, sudah kamu temui secara daring. Oke, Ayah. Ayah, aku ingin menanyakan sesuatu. Tentang Ayah dan Lara. Apakah itu benar-benar hanya hubungan penyokong biasa? Sayang, apa yang kamu pikirkan? Dulu saat kamu belum ada, dia mengingatkanku padamu. Oke, aku mengerti, Ayah. Kita akan bicara baik-baik saat kamu kembali. Arya, terus kenapa? Itu cuma villa. Kalau kamu mau, ibu bisa belikan kamu selusin. Kenapa kamu harus pergi ke tempatnya? Ibu. Baiklah. Ibu tahu kamu tidak tega meninggalkan ayahmu. Tapi kamu boleh tinggal di villa itu. Ibu jelas-jelas tidak akan pergi. Tapi kalau ada masalah, kamu harus ingat untuk memberitahu ibu. Kamu dengar?
Ibu, maafkan aku tidak bisa cerita tentang urusan perusahaan. Aku cuma belum siap hari ini. Aku tidak menyangka. Perusahaan punya ular-ular seperti itu. Kita akan singkirkan mereka satu persatu. Bukankah itu Arya? Lihat. Arya, bisnis kecilnya ini, apa yang hebat untuk diwarisi? Ikut saja ibu dan selesai urusan. Ibu, bahkan jika ibu ingin aku mewarisi perusahaan multinasional ibu, aku tetap harus mulai dari bawah. Bagus, Arya kita sudah besar. Dia sudah punya pendapat sendiri sekarang. Tapi kalau kamu pernah diperlakukan buruk, Kamu harus bertahu ibu. Ingat. ibu akan selalu menjadi pendukung terbesarmu. Oak, ibu yang terbaik. Lara, lihat ini. Aku kirim fotonya ke grup chat perusahaan. Nanti, seluruh perusahaan akan tahu. Magang baru itu adalah simpanan orang tua itu. Kita akan hancurkan reputasinya. Tadi malam, dengan orang tua yang mana? Kamu di hotel? Sudah keterlaluan kamu menjual diri. Tapi kamu juga menyeret ibumu ke dalam kekacauanmu. Aku bahkan gak bisa bayangkan seberapa busuknya kalian berdua. Jorok dari dalam sampai luar. Tidur dengan orang tua? Hei gadis kecil, di usia semuda ini, mulutmu kok kotor banget? Gak ada yang ngajarin kamu buat gosok gigi dan jaga kebersihan dasar? Kamu si rubah tua menjual diri. Beraninya kamu membantah kami. Kamu minta ditampar. Kamu baik-baik saja? Beraninya kamu melawan. Kamu berani menyentuhku, kenapa aku nggak boleh melawan? Sampah-sampah ini. Aku mau tanya Bapak Jonathan. Apa dia sudah hilang akal? Atau kenapa sampai mempekerjakan sekelompok karyawan gak berguna kayak kalian? Ibu, ingat, ayah lagi di luar negeri. Dia lagi istirahat sekarang, dia nggak bisa terima telepon. Aku yang urusin di sini. Ibu pulang dan istirahat saja. Kita benar-benar nggak bisa andalkan dia untuk apapun. Kalian berdua dramatis banget. Pura-pura kino kecua kami. Bahkan tahu jadwalnya, untuk naik jabatan, kalian nggak akan berhenti melakukan apapun. Ibu, pulang dan istirahat saja. Aku punya caraku sendiri untuk urusin ini. Aku nggak bisa lakukan yang perlu kulakukan kalau ibu di sini. Jangan khawatir. Dianterin mobil ya? Kayaknya kalian berdua pasti melayaninya dengan sangat baik tadi malam. Pikiranmu kotor. Dunia ini sangat tidak adil. Magang receh, bisa diantar jemput pakai mobil mewah, sementara kita-kita masih naik KRL ke kantor. Betul banget, nggak ada yang bisa nandingin orang yang jago jual diri. Kita semua punya standar. Arya, nggak nyangka, kamu bisa seenaknya, sampai-sampai main dengan orang tua seperti itu. Menggoda orang tua? Maksudmu, sopir keluarga kami? Fitnah dan pencemaran nama baik itu melanggar hukum. Siangnya dia sopir. Malamnya dia mungkin memanggilnya ayah. Lara benar. Mobil itu, edisi terbatas, Rolls-Royce Phantom. kamu kan bukan siapa-siapa dari kampung. Bahkan uang sekolahmu dibiayai sama ayahnya Lara. Walaupun keluargamu sudah bertani sejak zaman batu, tetap aja nggak bakal mampu beli. Ayah, Lihat, dia masih di sini. Kamu terlalu berlebihan. Kamu aja dapat bantuan keuangan. Apa yang bikin kamu pikir ayahmu punya uang untuk membiayai orang lain? Atau jangan-jangan kamu terlibat penipuan donasi? Aku ini putri, yang diakui secara resmi oleh Bapak Jonathan, yang akan mewarisi grup Kosmos. Semua orang di perusahaan tahu. Kamu, magang tak berguna. Berani mengenaku. Mewarisi grup Kosmos? Kamu pasti lagi mimpi. Baiklah Arya. Jadi kamu memang benar-benar datang untuk merebut perusahaan dariku. Adanya perempuan sepertimu yang tak tahu malu adalah noda bagi perusahaan. Saranku untukmu adalah minggat sekarang juga. Kalau tidak, saat semua orang tahu kamu simpanan, seluruh perusahaan, dari atas sampai bawah, akan mengusirmu bersama-sama. Betul, dasar sampah. Melayani orang tua itu bersama ibumu. Aku penasaran apa ayahmu bakal mati. Marah-marah kala tahu. Arya, Kamu sampai mau dengan orang tua yang jorok dan berminyak seperti itu.
Memang cocok. Jelek dan main kotor. Arya, jalang kecil. Beraninya kau memukulku? Jaga mulut kotormu. Ilera adalah Oliveris. Grub Cosmos. Kau cuma bajingan malang yang disokong. Beraninya kau menyentuhnya? Sepertinya pelajaran terakhir yang kami berikan padanya belum cukup keras. Aku akan pastikan dia belajar. Apa yang terjadi kalau macam-macam denganku? Aku yang urus ini. Waktu itu, aku sengaja melunak, hanya untuk melihat langkahmu selanjutnya apa. Siapa lagi yang mau coba? Arya, aku bersumpah akan membuatmu membayar ini. Kita harus bagaimana, Lara? Apa kau sudah kirim foto-foto itu? Seperti yang kukatakan? Sudah. Kali ini, aku akan hancurkan reputasimu untuk selamanya. Aku tak pernah menduga dia seperti itu. Betul, dia terlihat begitu polos. Siapa sangka dia jalang? Jadi sepertinya di perusahaan, Alara memang punya klik kecilnya sendiri. Kalau begitu, aku punya alasan lebih kuat untuk bertahan. Dan membersihkan semua linta darat ini. Bukankah ini villa yang ayah berikan untukku? Mereka benar-benar menyuruh departemen desain untuk merenovasi taman. Selesaikan semua ini sebelum hari ini berakhir. Robot pun nggak mungkin bisa menyelesaikannya hanya dalam 2 jam. Perusahaan ini tidak punya tempat untuk pemalas. Apalagi orang sepertimu, magang baru. Kamu harusnya bersyukur pada perusahaan karena memberimu kesempatan untuk belajar. Betul, Dasar Yidik Kampung. Kamu harus bersyukur atas kesempatan membuka matamu ini. Pikiranmu sempit sekali. Ini cuma rumah kan? Apa istimewanya? Omonganmu besar. Tapi kamu cuma magang dengan gaji beberapa ribu dolar sebulan. Setelah bayar sewa, mungkin kamu bahkan nggak sanggup beli makanan. Jangan bilang aku nggak pernah membantumu. Belikan semua orang di perusahaan. Susute. Kamu boleh simpan kembaliannya untuk jasamu. Kurasa kamu bahkan gak mau membungkuk mengambilnya. Uangnya akan jadi milikku. Jasanya akan jadi milikku. Tapi kamu yang bayar tehnya. Lara sayang, dia cuma dapat $200 sehari. Kamu memang yang paling baik ya? Gak apa-apa. Kami gak mau orang luar mengira kami membuli magang. $10.000 untuk beli susu teh? Kalau ada pekerjaan seperti ini lagi, pastikan hubungi aku. Terima kasih. Kamu. Halo, pesanan Anda sudah sampai. Jangan lupa kasih ulasan bagus. Lihat dirimu, Arya Vance. Aku suruh kamu beli, dan malah kamu pesan lewat delivery? Dari $10.000, berapa yang kamu kantongi? Bukannya semuanya dari kamu? Aku beli susu teh untuk semua orang. Apa bedanya delivery atau bukan? Ilera, kamu jangan-jangan mau mengelak dari mentraktir semua orang, kan? Kamu. Tikas basic kuyap APA yang kita punya di sini? Ini namanya memberi kamu rasa dari obatmu sendiri, ngerti? Kamu benar-benar mengira aku orang yang lemah. Ya. Arya Vance. Wanita celaka. Aku nggak akan biarkan kamu lolos dari ini. Lara, kamu baru saja bilang ke semua orang kalau kamu pemilik villa ini. Gimana kalau mereka tahu? Kita harus gimana? Aku panggil Jonathan Bentley ayah, yang artinya aku ahli waris grup Cosmos. Jadi tentu saja villa ini milikku. Tapi Bapak Jonathan bilang, ini untuk putrinya yang baru pulang dari luar negeri. Udah. Seumur hidup kamu pengecut. Nggak heran hidupmu menyedihkan.
Bu, tolong sekali ini aja. Bantuin aku ya. Ilera, ini ke Diamond. Yang Bapak Jonathan renovasi khusus buat kamu. Luar biasa, Ilera kita adalah calon ahli waris grup Kosmos. Dia jelas Orang paling penting buat Bapak Jonathan. Drama banget sih. Aku nggak ngerti. Kenapa kamu malah ngasih Arya, si kampungan itu, masuk ke villa kamu? Kita semua kerja di perusahaan yang sama. Dia pendatang baru dan dia butuh magang kan? Untuk proyek besar kayak gini, kita cuma perlu cari orang buat jadi kambing hitam buat dia. Terus kita bisa usir dia buat selamanya. Ilera, kamu genius. Sekretaris Ilera, kamu benar-benar punya visi, betul. Ilera, Vilma, benar-benar menakjubkan. Setelah renovasinya selesai, kita bisa main ke sini terus kan? Pasti. Kapan aja. Siluet itu kelihatan familiar banget. Tunggu, itu Nona Arya? Hei, kenapa teriak-teriak? Kamu bikin aku kaget setengah mati. Kembali kerja sekarang. Kempungan. Lagi ngapain melongo? Kalau aku tidak salah, kita ke sini untuk bekerja hari ini. Bukan? Ya. Aku tahu. Kamu dari kampung kan? Jadi hari ini, kami kasih kamu lihat-lihat baik-baik. Baik banget ya kamu? Untuk orang rendahan seperti dia, Walaupun dia kerja keras seumur hidup. tetap saja tidak akan mampu sentuh gagang pintunya. Kuma Villa, kenapa semua pada heboh? Kalau kalian pernah lihat properti independen asli di pinggiran kota, kalian mungkin mati karena terlalu girang. Kempungan. Apa kamu bodoh? Kenapa kamu melamun? Aku tidak melamun. Karena Bapak Jonathan membangun halaman ini. Untukmu, kenapa Nona Arya tidak desain sendiri cetak birunya? Kenapa harus libatkan seluruh departemen desain? Kay Dalamna? Kamu pikir semua orang seperti kamu? Elara kami sebagai ahli waris sangat sibuk. Betul, aku selalu kebanjiran kerja. Tidak ada waktu. Kenapa reaksinya besar-besar? Jangan-jangan kamu Kuma orang bodoh yang tidak tahu apa-apa soal desain halaman? Kalau bicara tentang Sekretaris Lara, dia memang dari latar belakang manajemen, tidak banyak pengalaman desain. Omong kosong apa yang kalian semua keluarkan? Aku hanya gunakan ini sebagai kesempatan untuk menilai kemampuan departemen sebagai evaluasi akhir tahun. Setelah survei selesai hari ini, aku ingin laporan dari kalian masing-masing. Kamu tidak terkecuali. Aku? Kalau kamu tidak bisa serahkan, ya minggir lebih awal. Kembelai. Jadi simpenan tetap. Kalau kamu tahu, aku adalah desainer top, Judy. Aku penasaran apakah kamu masih akan begitu sombong. Oh iya, Wyatt Hayes, desainer properti internasional, memberikan kami sebuah rencana desain properti hari ini. Ilera, kenapa tidak kamu keluarkan? Dan tunjukin ke semua orang? Dapatkan sedikit inspirasi. Rencana White Haze? Aku belum pernah melihatnya. Aku dengar Bapak Jonathan mengirimkan rencana desain Wyatt Hayes ke Nona Arya. Kamu seharusnya sudah mendapatkannya. Aku belum mendapatkannya. Sinyalnya buruk di sini. Halo, semuanya. Dan kamu siapa? Aku di sini atas perintah Ketua Dewan, ditugaskan untuk mengelola villa dan mengawasi semua pekerjaan terkait selama renovasi halaman Nona Arya. Setelah renovasi halaman selesai, Ketua Dewan berencana memindahkan villa ini dan semua sahamnya atas nama Nona Arya. Cari Tidakpol ada yang... Silakan lewat sini. Kapan saja aku akan jadi ahli waris grup Kosmos. Nona yang selalu kau sebut-sebut itu, ahli waris grup Kosmos kita. Nona Arya. Ilera, mulai sekarang kami semua mengandalkanmu. Ya. Mulai sekarang, masa depan penuh kebahagiaan.
Kempangan, kau lihat cara kepala pelayan memperlakukanku? Kon? Akulah Nona Arya yang sebenarnya. Tepat sekali. Ilara kita lahir dengan sendak perak di mulut. Dan kau? Lahir untuk kerja keras. Wanita seperti dia, dengan karakter yang begitu busuk. Jengge ya, aku tak akan membiarkanmu menyelesaikan magang ini. Kau tahu apa yang kupikirkan? Dengan mulut yang begitu kotor, dia seharusnya membersihkan toilet. Ahli waris ITU, ya? ahli waris. Alara, kau main peran ini terlalu lama, sampai kau mulai percaya dustamu sendiri. Kurasa kau yang terlalu larut. Setelah semua ini, kau masih mempertanyakan. Siapa Ilara itu? Apa kalian semua begitu yakin? Dia ahli waris grup Kosmos? Elara kita bukan? Kau? Tentu saja. Saat ini, aku ingin melihat bagaimana tepatnya Elara akan menggunakan satu kebohongan untuk menutupi yang lain. Tentu saja tidak. TAPI Elara, sudah lama sekali. Masih ada masalah sinyal? Aku belum menerima apapun sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Atau jangan-jangan, Ketua Dewan tak pernah mengirimkannya padamu? Sudah lama ya, HPMU masih belum ada sinyal? Gak mungkin. Internetku malah lumayan cepat. Kamu masih belum dengar kabar dari Bapak Jonathan? Ayahku lagi sibuk sekarang. Biar aku telepon dan tanya. Ayah, Bisakah ayah kirimkan saja rencana desain propertinya? Untuk apa kamu butuh rencana desainnya? Kamu berencana mengawasi pekerjaannya? Ya, betul. Aku ingin belajar dari desainer properti internasional itu. Arya, Terburu-buru apa? Bapak Jonathan tidak perlu kamu menyuruhnya. Ngapain juga cari perhatian di sini? Betul. Jadi apa kalau kamu belum dengar kabarnya? itu tidak mengubah APA pun. Villa ini, milik Ilara kita tercinta. Itu fakta. Aku bilang, berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Di sini. Kalian semua begitu yakin, villa ini miliknya? Tentu saja. Kamu lihat dia mengeluarkan cetak biru desainnya? Jangan khawatir tentang cetak birunya. Orang tua itu hanya tidak mau memberiku villanya. Dia tidak akan benar-benar memberikannya ke Arya, kan? Arya, Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ayahku bilang, rencana desain Wyatt Hayes. Itu rahasia. Villa ini bukan milikku, jadi ini milikmu? Maaf mengecewakan, tapi ini memang milikku. orang Kempangan. Kamu sedang bermimpi. Kamu pikir kamu pantas mendapatkannya? Aku yakin kamu cuma orang miskin. Betul kan? Kamu belum pernah melihat Villa semua ini. sampai-sampai kamu jadi gila. Kalau begitu aku harus membawamu kembali ke realita. Suruh staf villanya. Datang menemuiku. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Ingat, Kamu akan menyesali perbuatanmu. Nona, Kepala rumah tangga. Katakan padanya. Siapa pemilik asli villa ini? ya, Itu dia. Itu kamu, Nona Arya. Kamu dengar itu kan? Pemilik villa ini adalah Lara. Arya, jangan bermimpi. Penguru's Ramaju. Penguru's Ramaju. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Katakan padaku, siapa pemilik villa ini? Pemilik villa ini adalah... Pemiliknya, memecat pelayan itu hal sepele. Penguru's Ramaju, sudah putuskan? kenapa regu-regu? Katakan padanya. Villa ini sebenarnya milik siapa? ITU. Pemilik villa ini adalah... Vance. Nona Vance. Ilara, kalau kamu tidak tuli, kamu dengar jelas itu kan? Pemilik villanya, pasti bukan kamu. Kamu pikir kamu siapa? Sampai berani menyamar sebagai pemilik? Arya, kamu sudah gila? Dia bicara tentang Nona Sao. Ilara kita. Lara baik hati mau mengajak kita keliling tempat ini. Dan kamu malah bikin keributan? Sini sekarang. Dan minta maaf pada Nona Sao. Yah, cepat minta maaf. Arya, Seberapa cemburu pun kamu, itu tidak mengubah APA pun. aku tetap lebih tinggi darimu. Tapi kamu, Kamu kuma simpanan rendahan. kalau kamu berlutut dan minta maaf padaku, dan memohon pengampunanku, dan kalau aku lagi mood bagus, aku mungkin bisa memaafkanmu.
Lihat siapa yang bicara. Aku yang seharusnya bilang itu. Kalau kamu minta maaf padaku, di sini sekarang juga. Aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk melupakan. Tindakanmu menyamar sebagai diriku. Arya, cek. Pelayan itu baru saja membuktikan bahwa Lara adalah pemilik rumah ini. Sampai kapan kamu mau terus begini? Aku yang terus begini? Pelayan yang bergumam, tidak membuktikan apa-apa. Aku ingat desain villa ini sedang diawasi oleh Wyatt Hayes. Karena kamu mengaku sebagai pemilik rumah ini, maka panggil Wyatt Hayes ke sini sekarang untuk membuktikannya. Bisa kamu lakukan? Wyatt Hayes, desainer properti terbaik di negeri ini. Lara, sayang, kamu kenal orang yang sebegitu berpengaruhnya? Kalau begitu, telepon dia ke sini. Dan biarkan kita semua melihatnya. Bawa Bapak Wyatt ke sini. Dan bayarkan si kampungan ini. Lihat seperti apa kelas yang sesungguhnya. Ilara, kamu tidak takut kan? Takut kebohonganmu terbongkar? Kenapa aku harus takut? Aku akan pastikan kamu menyesali kata-katamu hari ini. Hai Wyatt. Aku sedang di Villa Anggrek. Datang ke sini. APA, kamu sedang di luar negeri? Wyatt bilang, dia sedang di luar negeri untuk lomba desain. Dia tidak bisa datang hari ini. Sayang sekali. Benarkah? Aku tidak tahu. Wyatt sedang di luar negeri untuk lomba? Dia sedang di dalam negeri. Lagi pula, villanya tidak jauh dari sini. Arya, apa kamu sudah gila? Dia tidak bisa datang. Kenapa kamu tidak bisa berhenti saja? Kalau kamu begitu hebat, kenapa kamu tidak telepon dia sendiri? Baiklah, bagaimana kalau aku benar-benar bisa membuatnya datang? Kalau begitu kamu akan. Tidak apa-apa. Biarkan dia menelepon. Mari kita lihat siapa yang kamu telepon. Wyatt, aku butuh kamu datang segera ke kediaman keluarga Bentley. Akting yang bagus. Arya, kamu tidak menelepon nomor yang sudah tidak aktif, kan? Ini ke Wyatt yang kamu maksud? Dia masih berbohong dengan senaknya. Ini adalah wilayah Ilara. Hillier, Satpam, ada Satpam di sini? Kamu dengar? Ini tempatku. Hillier. Siapa yang membuat keributan di Villa Nona Arya? Siapa yang bikin ribut di Villa Nona Arya? Kamu Wyatt Hayes? Kamu bohong. Lihat baju camping yang kamu pakai. Apa kamu baru merangkak keluar dari tempat sampah? Atau gimana? Sekarang kamu pura-pura jadi dia? Dari mana datangnya anjing liar ini? Berani-beraninya kamu bersikap seperti itu di sini. Kamu yang salah. Mulai berkelahi di depan Nona Arya, pergi sana. Sebelum kami buka kedokmu dan usir kamu. Betul? Kalian yang seharusnya diusir. Ilara, kamu mengaku punya villa ini, tapi kamu bahkan gak kenal Wyatt Hayes? Bukannya itu lelucon terbesar sepanjang masa? Tanju. Katakan pada kami. Tanju. Bapak Wyatt. Bapak Wyatt dia benar-benar Wyatt Hayes. Walaupun kamu Wyatt Hayes. Kamu nggak bisa sembarangan memukul orang. Nona Arya, kamu harus membelaku. Kamu tidak sopan. Kamu pantas dapat tamparan itu. Survei kita hari ini selesai. Pulang sekarang. Tunggu. Ilara, kenapa kamu lari? Sekarang Wyatt sudah di sini. Biarkan dia yang memutuskan siapa yang benar-benar punya villa ini. Nona Arya. Nona Arya. Nona Arya, Anda kembali dan membawa rekan kerja. Tanpa memberi tahu kami. Aku bawa beberapa orang dari desain bersamaku hari ini. Untuk mengerjakan rencana teman. Aku berusaha menjaga agar tidak mencolok dan tidak membuat keributan. Haruskah kami menyiapkan minuman? Jangan repot-repot. Dia pikir dia itu apa? Beberapa VIP penting. Yang bahkan mau menerima keramahan kita? Kalian bisa kembali sekarang. Ya, Nyonya. Kita tamat. Benar-benar tamat. Sepertinya, Arya mungkin benar-benar putri Bapak Jonathan. Arya, Bapak Jonathan tidak pernah menyebutkan punya seorang putri. Apa hubunganmu dengannya sebenarnya? Bukan urusanmu. Ingat kata-kataku. Aku adalah pemilik kediaman ini. Ini bukan sesuatu yang bisa diklaim sembarangan oleh sampah masyarakat. Kamu pergi sendiri. Atau aku harus mengusirmu?
Lara sayang, Buhu. Nona Arya, aku tahu yang kulakukan salah. Aku mohon maafmu. Jadi kamu memang ingat siapa aku. Kamu membantu Elara melakukan Sandawara Castle tadi. Hanya untuk mempermalukanku. Apakah itu yang seharusnya dilakukan? Sireng Pelayan, kamu dipecat. Nona Arya, tolong jangan pikat aku. Aku butuh pekerjaan ini untuk menghidupi Elaraku. Elara. Kamu ibu Elara? Ya. Nona Arya, aku tahu yang kulakukan salah. Aku akan kembali. Dan memastikan Elara meminta maaf padamu dengan benar. Tidak, kamu tidak boleh memberitahunya tentang ini. Aku tidak ingin identitasku terbongkar. Jika kamu menjaga rahasiaku, kamu bisa tetap bekerja. Aku tidak akan memberitahunya. Kamu boleh pergi. Terima kasih, Nona Arya. Elara, kamu berpura-pura menjadi anak yatim yang dapat penyokong dari Jonathan. Tapi diam-diam, kamu menyelundupkan ibumu sendiri. Untuk bekerja sebagai pelayan di kiriman keluarga Bentley. Kamu sangat pandai menyembunyikan hal-hal. Tunggu saja, aku akan mengungkap satu persatu semua rahasia kotor kecilmu ini. Elara, bukannya kamu bilang villa ini milikmu? Kok bisa jadi milik Arya, magang miskin itu? Betul, Elara. Jadi, apa yang dikatakan Arya yang kampungan itu? Benar adanya, bahwa dialah ahli waris asli grup Kosmos? Ayah, mana mungkin? Villa ini milikku. Hanya saja, seperti yang kalian lihat, aku belum menerima cetak biru konstruksi villanya. Atau mungkin, ini kejutan yang ayah siapkan untukku. Oh, begitu. Lalu kenapa Arya bilang, villa itu miliknya? Lalu bagaimana dengan Wyatt? Penjelasannya apa? Benar. Pada titik ini, aku tak mau menyembunyikan apapun lagi. Untuk maju, Arya menggoda Wyatt. Tunggu, tapi aku dengar Wyatt sudah menikah, dan anaknya bahkan masih SD. Iya. Kalau begitu, Arya yang kampungan itu, pada dasarnya, simpanan sukarela, lebih dari sekadar simpanan sukarela. Untuk menyenangkan Wyatt, Arya bahkan melabakkan ibunya. dalam aksinya. Dan Wyatt itu ternyata termakan aktingnya. Dia bahkan menghinaku. Antana, Lalu, kenapa tadi kamu tidak membongkar mereka? Sekarang juga, ayahku sangat menghargai Wyatt. Kalau bukan karena kolaborasi perusahaan, aku takkan mau bekerja sama dengannya. Lara, kamu sangat bijaksana. Sungguh layak menjadi ahli waris grup Kosmos. Tapi Arya ini, kehidupan pribadinya, sangat bejat. Benar, coba bayangkan dia di perusahaan, punya hubungan dengan banyak pria. Bagaimana orang sejorok itu diizinkan di perusahaan? Kita harus waspada padanya mulai sekarang, agar tidak tertular penyakit darinya. Kita harus mencari cara untuk berjaga-jaga darinya. Ada apa di sini? Lagi disinfeksi aja, biar kamu nggak nyebarin penyakit kotormu. Kayak orang lain. Kasih ke aku. Disinfeksi, begitu maksudnya? Kamu mau ngapain? Arya, kamu gila? Semua orang di perusahaan ini tahu. Kamu itu jalang. Kami cuma takut kamu bawa kuman-kumanmu ke kantor dan bikin kami semua sakit. Baiklah, Elara, urusan kita yang dulu belum selesai. Sekarang kamu nyebar rumor lagi. Tidak ada asap tanpa api. Kalau kamu bersikap jujur, nggak akan ada kesempatan buat siapapun buat bikin rumor tentang kamu. Betul? Oh, begitu? Arya, kalau aku jadi kamu, aku akan mengundurkan diri. Hindari malu, karena bertahan di sini. Kamu mau ngapain? Kilyar. Baiklah, Elara. Kamu berani sekali. Berdiri. Aku sudah buktikan kebohonganmu. Masih berani buat yang baru? Minta maaf ke aku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir pantas dapat permintaan maaf dariku? Tolong. Dia menyerangku. Minta maaf ke aku. Sekarang. Hentikan. Lepaskan. Kamu mau minta maaf atau enggak? Lepaskan. Berani-beraninya kamu sentuh Nona Arya, mau mari. Anak baru, percaya atau enggak, aku bisa pecat kamu sekarang juga. Minta maaf ke Nona Arya. Sekarang. Kenapa aku harus minta maaf ke dia? Kamu. Elara. Kamu mau aku kasih tahu semua orang tentang kejadian di villa itu? Tante Ju yang waktu itu. Agak aneh kan? Jangan-jangan, dia tahu tentang hubunganku dengan Tante Ju? Aku punya seorang ibu. Wanita itu, mungkin otaknya agak bermasalah. Seseorang dengan status sepertiku
Nggak mungkin. Turun ke levelnya. Manajer Lina, ada apa kedatangan Anda hari ini? Departemen proyek kami punya tugas baru. Kliennya adalah akun besar dari luar negeri. Kalau kita dapat klien ini, bonusnya 1 miliar rupiah. Dan kamu dipromosikan jadi manajer proyek. Aku yang ambil. Kamu cuma sekretaris. Kamu tahu apa soal desain? Proyek ini, aku yang ambil. Kamu udik kampung. Kamu tahu apa? Mau merebut? Kamu cari masalah. Ayo, tunjukin banyak. Desain dari maestro judi. Itu nggak sama dengan sampah amatiranmu. Kalau kamu tahu, kalau aku ini judi, aku penasaran wajahmu akan jadi seperti apa. Kalau begitu, berani singin sama aku? APA, sekarang cekat? Karena kamu yang minta. Aku pastikan kamu dapat. Aïe, Arya, sayang cul. Kamu masih bangun buat apa? Ayah, aku cuma lagi mengerjakan beberapa desain. Urusan perusahaan sudah aku tangani. Jadi soal urusan perusahaan, kamu nggak perlu memaksakan diri seperti ini. Aku cuma nggak mau. Semua orang berpikir, ahli waris grup Kosmos, cuma wajah cantik, tanpa isi. Aku ingin mendapatkan posisiku, sebagai ahli waris grup Kosmos, dengan usahaku sendiri. Ayah, bagaimana menurut ayah dengan desainku? Rencanamu ini benar-benar luar biasa. Untuk mencapai sesuatu seperti ini, pasti kamu sudah melalui banyak kesulitan, dan menderita begitu banyak, Arya. Ayah sedih sekali melihatmu seperti ini. Ayah, nggak separah itu kok. Teruskan. Kamu luar biasa. Ilera, kamu tadi kemana saja? Kamu tahu kamu cuma tinggal di sini. Untuk mengkusai baju dan masak biraku. Pulang selera ini. Mau membiarkanku mati kelaparan? Sekarang kerjakan. Ilera, lagi mengerjakan proposal desain ya? Bukan urusanmu. Killier. Aku lihat Nona Arya juga lagi mengerjakan proposal desain. Dan Kachua Dewan. Bahkan memuji desainnya. Apa kata? Ayahku terus memuji-muji Arya. Kebetulan aku melihat Bapak Jonathan sedang meneleponnya. Ilera, kenapa kamu tidak minta maaf saja padanya? Ibu. Tidak bisakah ibu membantuku kali ini? Sama sekali tidak. Bapak Jonathan, yang membiayai pendidikanmu. Kita tidak bisa begitu saja mengkhianatinya. Bahkan untuk satu hal ini pun ibu tidak mau membantuku? Apakah ibu benar-benar ibuku? Kalau ini ketahuan, aku bukan hanya akan kehilangan pekerjaan, aku bahkan bisa masuk penjara. Bahkan untuk hal seperti ini, ibu tidak mau membantuku? Kalau begitu, keluar dari rumahku. Ibu bukan ibuku lagi. Ilera, apa salahnya menjadi orang biasa? Kalau aku tidak melawan, aku akan diinjak-injak. Pergi. Foto proposal desain Arya, dan kirimkan padaku. Aku hanya akan menggunakannya sebagai referensi. Lara, sudah aku kirim. Arya. Kali ini, aku akan pastikan kamu hancur total. Waktu itu, aku minta kamu untuk menyiapkan rencana desain untuk properti luar negeri. Sudah siap? Tentu saja sudah. Proyek yang menantang seperti ini, dan kamu berhasil menyelesaikannya. Sekretaris Ilera, kamu benar-benar adalah ahli waris grup Kosmos yang luar biasa. Kalau aku mau melakukan sesuatu, aku pastikan itu yang terbaik. Proposal ini pasti akan memikat klien luar negeri kita. Arya, mana proposal desainmu? Dengan karya luar biasa Nona Lara sebagai tolok ukur. Magang biasa seperti dia. Seharusnya tidak usah repot-repot menunjukkan punyanya. Itu hanya akan memerlukan
Mener Lina. Arya adalah magang baru, dan keterampilan serta pengalamannya masih kurang. TAPI. Kita tidak seharusnya mendapat reputasi, karena menindas pendatang baru. Nona Lara kita begitu anggun dan baik hati. Arya, kenapa kamu tidak segera menyampaikan proposal desainmu saja? Ya, Arya, tunjukkan saja. Lihat, aku tahu kamu cuma magang, jadi proposalmu pasti jelek. Tapi Nona Lara kita sangat anggun dan baik hati. Kamu seharusnya benar-benar belajar dari teladannya. Aku sulit percaya bahwa seorang desainer profesional akan begitu saja meninggalkan keahliannya untuk menjadi sekretaris. Kamu. Mener Lina, ini proposal desainku. Arya, beraninya kamu. Arya, berani sekali kau. Kamu saja tidak kompeten, berani menjiplak proposal desain Nona Lara? Hei, lihat ini. APA. Arya, beraninya kau. Kamu tidak bisa begitu saja menuduhku menjiplak proposal ini. Hasil jerih payahku berhari-hari untuk menciptakannya. Mana mungkin itu plagiat? Arya, lihatlah proposal desain. Nona Ilara, kenapa proposalmu persis sama dengan milik Nona Lara? Tidak mungkin. Ilara. Jelaskan ini padaku, Ilara. Arya, keterlaluan kau. Beraninya kau meminta Nona Lara menjelaskan padamu. Buktinya sudah jelas. Masih mau berkilah apa lagi? Menurutku, kau yang harus menjelaskan. Proposal desain ini melibatkan banyak pengetahuan khusus arsitektur internasional. Kalau kau bilang ini karyamu, maukah kau jelaskan sedikit saja tentang isinya? Itu lelucon. Kamu cuma Orang Yudik Kampung yang belum pernah kemana-mana. apa yang kau tahu tentang desain interior internasional? Benar. Lara sudah melihat banyak desain arsitektur internasional. Maestro Judy. Tentu saja dia bisa menjelaskannya. TAPI kau. Kau cuma terus memprovokasi kami. Kamu tidak tahu diri. Arya, kamu pembohong. Dan sekarang ketahuan menjiplak. Kurasa kau tidak menginginkan posisi tetap itu lagi. Gak nyangka. Arya Vance ternyata orang kayak gitu? Ada orang kayak dia di perusahaan. Benar-benar memalukan. Betul banget. Aku dengar kabarnya dari dulu. Dia disokong sama orang tua itu. Gak tahu malu banget sih? Arya Vance. Seorang desainer. Kalau dia ketahuan plagiat, di industri ini, dia bakal masuk daftar hitam selamanya. Serangku? Minta maaf ke Nona Lara. Sekarang, mungkin Nona Lara akan baik hati. Dan gak akan ngomong apa-apa soal plagiatmu. Kamu menuduhku plagiat tanpa bukti sama sekali. Dari mana beraninya? Di setiap desain yang kubuat, aku punya tanda tangan khusus. Di sudutnya, aku tinggalkan huruf D. Benar-benar ada huruf D. Jangan-jangan, desain ini, sebenarnya, milikmu? Omong kosong. Itu tanda tanganku. Beraninya kamu, Arya Vance. Gak cuma menjiplak. Desainku. Kamu bahkan mencuri tanda tanganku. Juga. Ilara Shaw. Kamu benar-benar gak tahu malu. Pertama, kamu menipu semua orang. Sampai mengira kamu ahli waris grup Kosmos. Lalu kamu menjebakku dengan tuduhan plagiat. Kamu pikir kamu siapa? Kamu. Kamu bohong. Kamu berani memukul Nona Lara. Nona, APA? Dia gak pantas dipanggil begitu. Ilara Shaw, aku tanya sesuatu. Apa hubungannya namamu dengan huruf D? Aku rasa gak ada orang yang bakal tanda tangan pakai huruf sembarangan. Tapi huruf itu juga gak ada hubungannya dengan namamu. Kalau gitu, biar aku kasih tahu. Nama Inggrisku adalah Judy. Judy? Kamu itu desainer. Judy? Kamu kuma orang Yudik Kampung. Nggak mungkin. Kamu itu desainer Judy. Dengerin, Arya. Nggak cuma kamu nyeret Lara ikut celaka. Kamu malah berani-beraninya pura-pura jadi Maestro Judy. Kalau Maestro Judy sampai tahu kamu pura-pura jadi dia, lalu dia marahin Cosmos. Kamu pikir kamu bisa tanggung jawab? Betul, hadiah $1 juta itu bikin kamu jadi gila ya?
Mengaku-ngaku jadi maestro judi. Bohong kayak gitu. Kamu berani juga ngomong? Ayah, Arya, sebagai orang, jangan sok-sokan. Sugar daddy kamu itu. Nggak cukup kasih kamu uang jajan? Kalian nggak tahu ya? Arya, lagi cari-cari sugar daddy. Dia punya hubungan sama banyak pria tua. Semua hubungan yang nggak jelas. Aku udah curiga. Belakangan di kantor, aku sering lihat Arya dijemput mobil mewah. Ternyata mereka itu penyokongnya. Cewek-cewek zaman sekarang, nggak mau kerja keras. Yang dipikirin cuma nyari pria kaya. Coba-coba hamilin sama pria kaya, biar statusnya aman. Kamu pikir para penyokong itu bodoh? Mereka kumakari. Sensasi. Begitu bosan, langsung buang dia. kamu menyebarkan rumor dan fitnah. Itu ada konsekuensi hukumnya. Kalau nggak mau ketahuan, ya jangan lakuin. Butarang kampungin kayak dia. Kalau mau naik kelas, cuma bisa lewat sugar daddy. Arya, si maestro judi yang hebat dan perkasa, perlu tidur-tiduran sama pria tua? Kamu pikir kami semua bodoh? Kamu, nyuri rancangan desain, Nona Sao kami. Aku mau kamu berlutut, sekarang juga, dan minta maaf ke Nona Sao. Kamu sebenarnya nggak mau. Desain yang beneran. Kalian cuma pada berkomplot ngerundung rekan kerja. Arya, Sampai sekarang, kamu masih coba-coba memutarbalikkan fakta. Kayaknya kamu nggak bakal berhenti sebelum nabrak tembok. mau coba lagi? Ini tidak masuk akal. Arya menyerang seseorang secara fisik. Dia plagiat. Troublemaker seperti dia. Pantas dipecat. Dan masuk daftar hitam untuk selamanya. Ya, jadi kalian semua berusaha menjebakku, begitu? Baiklah kalau begitu, silakan panggil polisi. Kantor ini juga dipenuhi kamera. Begitu polisi datang ke sini, akan jelas siapa yang memfitnah rekan kerja. Baik Arya, kau menyerang rekan kerja. Daripada minta maaf, kau malah mau panggil polisi? Kau yang merusak reputasi perusahaan. Cukup, Alara, kau SI plagiat, dan kau yang merusak reputasi kami. Proposal desainku sudah dilihat oleh Ketua Dewan. Belum terlambat untuk mundur. Kau masih bisa pergi. APA, Apa yang kalian perdebatkan? Bapak Leo. Bapak Leo, ada apa gerangan? Ketua Dewan sudah meninjau proposal desain babak ini. Lebih well. Terlebih lagi, klien luar negeri sangat puas dengan desain ini. Dan telah menandatangani kontrak senilai 10 triliun rupiah dengan Ketua Dewan. Saya ke sini untuk memberikan penghargaan. Pemenang penghargaan ini adalah, dan bonusnya jatuh ke tangan Ilara Shah. Nona Ilara, ahli waris yang hebat, begitu berbakat. Dan coba dengar, dia bahkan rela berlatih di tingkat akar rumput. Memiliki ahli waris seperti dia, kita benar-benar diberkati. Selamat, Nona Lara. Selamat, Nona Lara. Tidak mungkin. Apa yang mustahil dari itu? Aku tahu. Kalau Nona Lara dapat bonusnya. Menganggamo. Tapi Nona Lara kita layak dapat semuanya. Bapak Leo, apa Bapak yakin Ketua sudah meninjau proposal desainnya? Arya, apakah sudah hilang akal? Kau benar-benar mempertanyakan Bapak Leo kita? Apa Ketua melihat proposal ini? Atau tidak? Bukan urusanmu. Aku khawatir Ketua sedang ditipu. Beberapa orang hanya memamerkan kekuasaannya. Omong kosong, Ketua punya kepercayaan penuh pada kemampuan Ilara Shah. Mulai sekarang, Ilara Shah akan menjadi wakil manajer proyek perusahaan kita. Pertahankan, Nona Ilara. Terima kasih, Bapak Leo. Makan malam-malam ini aku yang traktor. Semuanya, selesaikan pekerjaan lebih awal. Pesan apa saja yang kalian mau. Kenapa Jonathan memberi penghargaan ke Elara? Pasti ada yang tidak beres di sini. Sepertinya, koneksi Elara di perusahaan ini sangat dalam. Aku akan membongkar seluruh kelompok kecil mereka. Arya, kau cuma magang. Meskipun kau yang mengerjakan desainnya, kau tetap cuma salah satu bawahanku. Pujian dan bonusnya, semuanya milikku. Jadi kau mengaku. David Chen, kau melakukan penipuan. Kalau Bapak Jonathan tahu, kau akan bayar untuk ini. Arya, beraninya kau menantang Bapak Leo? Kemampuan Lara secara pribadi diakui oleh ketua sendiri. Masih apa yang kau keluhkan? Lepakan saja. Aku sedang mood baik hari ini. Aku akan membiarkanmu lepas. Karena mencuri proposalku.
TAPI. Untuk memberimu pelajaran, kau tidak diundang ke pesta perayaan malam ini. Arya, jadi apa jika aku menunjukkan favoritisme, lalu kenapa? Kau hanya megang rendahan. Tidak ada latar belakang, tidak ada koneksi. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Jangan bilang, kau berpikir untuk melampaui aku dan mengeluh. Kepada ketua adalah pria yang sibuk. Dia tidak punya waktu untuk bukan siapa-siapa sepertimu. Hanya seorang magang. Benar-benar. Kau pikir ini tidak adil? Jika kau punya koneksi, kau tidak perlu khawatir tentang promosi dan kenaikan gaji. Justru karena lintah darat sepertimu, perusahaan ini menjadi begitu beracun. Ketua menempatkanku sebagai penanggung jawab departemen proyek. Di sini, aku yang memutuskan. Aku yang memutuskan siapa yang dapat bonus, titik. Kau hanya megang rendahan. Apa yang memberimu hak untuk mempertanyakan keputusanku? Bapak Leo, Arya, kau kakak berani. Kodok menjijikkan sepertimu, berani bermaksud padaku? Hanya 1 miliar rupiah, aku tidak peduli. Kalianlah yang mengambil uang kotor ini. Lebih baik kau pikirkan matang-matang apakah uang itu membakar tanganmu. Kau jalan. Kau benar-benar memukulku. Aku akan membuatmu membayar. Kau akan membuatku membayar? Ketika kau mengetahui kebenaran, kaulah yang akan menangis. Kembali ke sini. Nona Arya. Siapa si Arya Vance ini? Dia sepertinya punya pengaruh yang kuat. Seperti punya dukungan besar. Dia kumasirang, wanita yang main serang untuk maju. Aku ingin kau taruh dia di tempatnya. Aku tidak tahan melihat jalan itu. Tenang saja, Nona Lara. Anggap saja sudah selesai. Kamu basah kuyup. Kamu gila? Kamu mau kehilangan tangan itu? Pelacur, aku adalah manajer umum grup Kosmos. Menghancurkan seorang magang. Simeda, menginjak serangga. Dengan mulut yang begitu kotor, kau tidak perlu bicara lagi. Kamu keterlaluan, sangat keterlaluan. Arya, jangan pikir hanya karena kamu cantik. Kamu bisa terus menguji batas kesabaranku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu ikut aku di sini, di perusahaan. Aku akan jaga kamu. Promosi, kenaikan gaji, semuanya akan mudah. Kau benar-benar jalan. Jadi kau menolak minuman ramah tamah? Kalau begitu, kau akan melakukannya dengan cara yang sulit. David Chen, mulai sekarang, aku merekam semuanya. Setiap kata, setiap gerakan, akan menjadi bukti pelecehan seksualmu. Kau benar-benar jalan. Kau berani sekali. Tunggu saja, tunggu saja. Kau sayap. Aku akan membuat hidupnya sengsara. Tinggalkan dia tanpa tempat untuk lari. Aku akan membuatnya memohon ampun dengan berlutut. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang membocorkan rencana desain kita, dijual oleh seseorang, ke PT Teknologi Bintang. Kita kehilangan klien besar karenanya. Klien besar. Perusahaan kehilangan pesanan senilai 1 miliar dolar. Itu tidak masuk akal, Bapak Leo. Secara logika, perusahaan saingan seharusnya tidak memiliki materi desain kita. Mungkinkah ada mata-mata di perusahaan kita? Mungkin, kita kehilangan pesanan yang sangat besar. Bonus akhir tahun kita hilang. Kita harus menemukan mata-mata itu dan membongkarnya. Buat dia dipecat. Bapak Leo, aku tahu siapa mata-matanya. Dia, Arya. Lara, kamu butuh bukti untuk melontarkan tuduhan seperti itu. Apa yang membuatmu pikir kamu bisa menyebutku mata-mata? Kamu pernah mencuri sebelumnya materi desain produk baru. Sekarang kamu membocorkan rahasia perusahaan. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Siapa bilang aku tidak punya bukti? Hari itu, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia bersama seorang pria. Pria itu bekerja untuk PT Teknologi Bintang. Orang dalam. Kamu mengikutiku? Aku hanya kebetulan bertemu denganmu. Benar-benar Arya, kamu tidak akan pernah benar-benar mengenal seseorang. Orang seperti dia, demi uang, akan melakukan apa saja. Hanya berdasarkan satu foto. Kamu mau menghukumku? Ilera, kemampuan berceritamu perlu sedikit perbaikan. Kalau bukan kamu. Bagaimana kamu bisa tahu? Seseorang dari Teknologi Bintang?
Halo, apa ini Arya? Paketmu salah kirim. Berakhir di kantor teknologi bintang kami. Teknologi bintang? Ini paketmu yang salah kirim. Terima kasih. Arya, kali ini kamu tamat. Tepat sekali, Arya. Kamu pikir aku percaya itu? Tidak mungkin. Kebetulan seperti itu. Paket salah kirim sering terjadi. Aku hanya mengambil paketku kembali. Apa salahnya? Itu hanya alasan. Kalau kamu tidak kenal orang dalam, bagaimana dia bisa memberikan paket yang salah kirim itu padamu? Kamulah yang membocorkan rahasia perusahaan. Arya, berhentilah membantah. Kamu akan masuk penjara. Keberhasilan mengamankan kesepakatan dengan Peter, pesanan 10 miliar dolar itu. Semua berkat Arya. Ngomong-ngomong, aku akan mengadakan pesta perayaan, dan aku ingin setiap karyawan hadir. Di pesta itu, aku akan mengumumkan secara terbuka bahwa Arya akan mewarisi perusahaanku. Ya, Bapak Jonathan. Arya, sebagai ahli waris grup Kosmos, aku sama sekali tidak akan mengizinkan tumor ganas sepertimu untuk ada di dalam perusahaan ini. Kamu dipecat. Apa hakmu mengaku sebagai ahli waris grup Kosmos? Dengan bermimpi? Kamu, alangkah baiknya. Aya kedanaku dengan baik hati menyokongmu. Dan beginikah caranya? Kau membalas kami? Kamu menyokongku? Kamu sendiri adalah murid yang disokong. Apa yang kamu gunakan untuk menyokongku? Aset keluarga Bentley bukanlah sesuatu yang bisa diincar oleh orang luar. Arya, Lara adalah ahli waris grup Kosmos yang diakui oleh seluruh perusahaan. Kamu tidak mungkin serius berpikir. Hanya karena kamu memanggil Jonathan ayah. Kamu benar-benar putri Bapak Bentley kan? Hanya ada satu kalian ahli waris untuk grup Kosmos, yaitu Nona Shao. Arya, pergi dari sini sekarang. Diakui oleh semua? Ahli waris tunggal. Aku ingin lihat siapa yang berani melangkahi batas dan mengambil keputusan untuk bos. Aku sudah menelepon sekretaris Susan dan memintanya untuk datang. Lalu kita akan lihat siapa yang asli dan siapa yang palsu. Segera. Arya, kamu masih bicara omong kosong. Kamu pikir sekretaris Susan itu siapa? Orang yang bisa kamu panggil sesukamu? Dulu, kamu mencoba merayuku untuk dapat perlakuan khusus di perusahaan. Aku menolak dan menegurmu. Dan kamu masih belum sadar juga. Untuk APA buang-buang kata lagi dengannya? Cepat. User pengkhianat tak tahu terima kasih ini. Clear. Apa yang kamu lakukan? Sekretaris Susan, apa yang membuat Anda datang? Bizer, Susan, ada kabar tentang pesanan besar itu? Cruelera, berakar dalam di perusahaan. Aku masih belum berhasil mengungkap daftar lengkap semua orang yang terlibat. Sampai saat ini, belum bisa mengambil risiko membongkar identitasku sekarang. Nona Shaw telah mengamankan kesepakatan 10 miliar dolar dari luar negeri. Ketua Dewan sangat senang. Dia memutuskan untuk mengadakannya di Hotel Agung Monarki untuk mengadakan pesta perayaan besar untuknya, sebuah perjamuan perayaan yang megah. Itu salah satu hotel terbaik di negeri ini. Hanya orang yang telah menghabiskan lebih dari 1 miliar rupiah di sana, dan merupakan anggota yang memenuhi syarat untuk mengadakan perjamuan di sana. Lara sayang, Bapak Jonathan memperlakukanmu dengan sangat baik. Apa maksud Jonathan Bentley? Dia jelas melihat desain itu. Mengapa dia memberikan pujian padaku untuk seluruh kesepakatan ini? Mungkinkah dia tidak tahan dengan Arya Vanci? Karena itulah dia menyerahkan semua pujian kepada putrinya sendiri. Arya Vance, seberbakat apapun kamu hanya melakukan semua pekerjaan untukku. Di pesta perayaan, Ketua Dewan akan secara resmi menyerahkan grup Kosmos kepada Nona Shao. Bapak Leo, segera urus persiapan pestanya. Ya, Susan, heitai. Kenapa kalian hanya berdiri di sini? Bawa pergi calon Kessel ini. Berani-beraninya kamu. Catatan seburuk punyamu. Pantas dibuang ke tempat sampah. Kuharap semangatmu tetap sama. Jadi nanti, jangan datang menangis padaku. Kami memohon padamu. Mimpi kali.
Nona Arya, kau baik-baik saja? Susan, kukira kau sudah pergi. Aku khawatir kau akan diperlakukan buruk. Nona Arya, identitasmu sebagai ahli waris grup Kosmos akan terungkap cepat atau lambat. Kenapa kau tak biarkan aku bicara tadi? Aku akan menyingkirkan lintah darat di perusahaan ini. Sekaligus. Kalau identitasku diungkap sekarang, rencananya akan gagal. TAPI, kau cuma akan biarkan mereka merajalela di perusahaan dan jadi kaki tangan mereka? Bersabarlah. Saat pesta perayaan tiba, saat itulah kita buat mereka membayar. Nona Ilera, aku sudah lakukan seperti yang kau perintahkan. Aku jual proposal desain produk baru ke pesaing. Dan aku usir Arya dari perusahaan. Bagus. Begitu aku mewarisi grup Kosmos, kau akan pimpin salah satu kantor cabang. Terima kasih, Nona Lara. Ini kartu hitam edisi terbatas global. Ketua memintamu memilih Gone Favorite Meal untuk bersinar di pesta perayaan. Jonathan di mana? Kapan dia kembali? Pekerjaan ketua belum selesai. Tapi untuk pesta perayaan, dia pasti akan hadir secara langsung. Mengerti. Baju-baju ini benar-benar luar biasa. Ya Ilera sayang, apa butik pribadi ini juga bagian dari grup Kosmos? Grup Kosmos kami baru masuk industri mode tahun ini. Ini hanya salah satu tokonya. Selamat datang. Gaun-gaun di toko kami semua dirancang oleh kepala desainer internasional, Bapak Wilson. Setiap potongnya unik. Silakan dilihat-lihat. Wilson? Maksudmu yang harus dipesan setahun sebelumnya untuk gaun pesanan, Wilson? Ya. Apa yang menjejakkan? Karena grup Kosmos kami masuk ke dunia mode, tentu saja kami akan merekrut desainer terbaik. Benar juga, pantas saja kamu ahli waris yang dipilih langsung oleh ketua grup Kosmos. Kamu benar-benar berpikir besar. Benar-benar begitu. Ngomong-ngomong, Chloe, kamu tidak bisa terus-terusan mudah terkesan. Oh, ini Nona Arya. Nona Arya, ada yang bisa saya bantu? Saya kesini untuk memilih gaun untuk pesta perayaan. Saya akan lihat-lihat sendiri dulu. Saya akan panggil kamu jika butuh sesuatu. Ya, Nona Arya. Wah, lihat siapa yang ada di sini. Pengkhianat kecil perusahaan ini. Benar-benar tak tahu malu. Mencuri dan menjual rahasia perusahaan. Kamu adalah musuh publik nomor 1. Daripada bersembunyi di selokan, beraninya kamu menunjukkan wajahmu? Betul. Beraninya kamu mencoba baju yang seharusnya untuk Nona Lara? Orang yuda kampung sepertimu. Tidak pantas berada di tempat seperti ini. Ini toko pakaian. Aku kesini untuk membeli, bukan mencuri. Dan apa yang membuatmu bilang aku tidak pantas? Seolah-olah kamu mampu membelinya. Betul. Lihat saja apa yang biasanya kamu pakai. Tanpa merek, barang tiruan murahan. Dan kamu berani berbelanja di butik desainer? Lucu sekali. Apa kalian semua sudah lupa? Dia punya om-om kaya yang membiayainya. Membuktikan betapa sedikitnya pengetahuanmu. Kamu bahkan tidak tahu bahwa pesanan khusus tidak punya label. Kamu tidak takut kebohonganmu itu akan berbalik menyerangmu? Kenapa kamu tidak cium saja? Bau kemiskinan itu tercium dari jarak bermil-mil. Hampir bisa dirasakan. Layak untuk adi busana? Ya, tentu. Lihat bajumu. Premi Niaga. Ya, Nona Ilera? Ada yang bisa saya bantu? Keberadaan sampah seperti ini di toko merusak suasana belanjaku. TAPI. Pelanggan selalu benar. Itu tidak benar, kan? Benar? Orang rendahan seperti dia pantas dianggap selalu benar? Betul. Toko grup Kosmos kami bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang sampah masyarakat. Bagus sekali. Bukan sembarang sampah masyarakat yang pantas dianggap selalu benar. Karena beberapa orang lebih rendah dari anjing. Arya, apa maksudmu dengan itu? Apa yang aku lakukan? Kenapa kamu marah sekali? Jadi kamu mengakuinya? Kamu.
Pilean, kenapa kamu belum mengusir wanita ini? Killier, Nona, itu bertentangan dengan filosofi bisnis kami. Kamu, sejak kapan aku butuh kamu untuk menyuruhku? Apapun yang Nona Lara perintahkan, lakukan saja, jangan banyak tanya. Nona Lara akan segera menjadi Presiden Grup Kosmos. Kamu percaya hanya dengan satu kata darinya. Kamu akan langsung dipecat? Setiap hari kamu bertingkah sok tinggi dan berkuasa. Dan begini caranya kamu menindas karyawan toko biasa? Dia cuma anjing dari grup Kosmos. Jadi bagaimana kalau aku memukulnya? Memukulmu juga sama mudahnya. Kamu pernah mencobanya sebelumnya kan? Mau coba lagi? Nona, terima kasih sudah membelaku. TAPI. Mungkin kamu sebaiknya pergi saja dari sini. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Semua orang setara. Seharusnya tidak ada perbedaan tinggi dan rendah. Kesetaraan? Aku adalah yang terpilih. Killian, hanyalah kotoran rendahan di dasar masyarakat. Lumpur di bawah kakiku. Dan kamu mau bicara soal kesetaraan denganku? Kamu tidak layak. Yang terpilih? Kamu pikir tidak ada yang tahu siapa dirimu sebenarnya? Kamu bisa menipu orang lain sesukamu, tapi jangan menipu dirimu sendiri. Arya Vance, tidak peduli seberapa cemburu kamu pada Lara, di pesta perayaan 3 hari lagi, Kachua dewan akan mungkin. bahwa Lara akan mewarisi grup Kosmos. Si bodoh itu? Bahkan jika dia benar-benar mewarisi grup Cosmos, mungkin akan bangkrut dalam seminggu. Pelayan kamu tuliatau APA? Usir wanita ini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan memecatmu di tempat. Nona Arya, jika kamu tidak membeli APA. Tolong. Siapa bilang aku tidak membeli? Aku akan ambil gaun ini. Saya ambil gaun ini. Bukankah itu kartu hitam eksklusif? Yang terbatas hanya 10 di seluruh dunia itu? Aku dengar hanya orang-orang di 10 besar. Daftar orang terkaya yang bisa memilikinya. Betul, aku tak pernah tahu penyokong Arya semurah hati ini. Dia begitu saja menyerahkan kartu hitamnya untuk dipakai. Jalang itu memang tahu caranya menyenangkan om-om kayanya. Tunggu sebentar. Di seluruh kota Karang Laut, hanya Bapak Jonathan yang masuk 10 besar. Mungkinkah dia? Oh, aku ingat sekarang. Bapak Jonathan memerintahkan agar kartu hitamnya diberikan kepada putrinya. Berarti yang punya kartu hitam itu adalah Nona Arya. Lara, sayang, bukankah kartu hitam itu seharusnya ada padamu? Bagaimana bisa Arya memilikinya? Ya, betul. Dia ternyata menipu Bapak Jonathan, hingga berhasil mengambil kartu hitamnya. Tidak, aku tak bisa membiarkannya mempermalukanku di depan semua orang seperti ini. Wah, ternyata Arya Vanci. Aku sedang bertanya-tanya kemana perginya kartu hitamku. Ternyata kamu pencurinya. Jadi itu dicuri. Itu tidak mengejutkan. Dia memang tidak pernah orang yang paling jujur. Pencuri teriak maling. Omong kosong. Kamulah pencurinya. Aku hanya bilang pencuri teriak maling. Sampai segitunya marahnya, penipu? Ini kartu hitamku. Benar. Kamu kuma orang yudik kampung yang miskin. Mana mungkin kamu dapat kartu hitam? Betul, kamu pasti mencurinya. Pilean, Gon yang kulihat tadi. gesek kartunya. Keluguan adalah kekuatan super. Ilara Shaw, kamu benar-benar tak tahu malu. Kulihat kamu pencuri yang sangat sombong. Apa kamu sadar bahwa perbuatanmu cukup untuk membuatmu dipenjara seumur hidup? Baik, kalau begitu biar polisi yang menyelesaikan ini. Kita lihat siapa yang akan mendekam di penjara. Jangan berani-beraninya kamu. Ilara, kenapa kita nggak bisa telepon polisi? Aku nggak mau dapat reputasi sebagai orang yang kejam sama yang miskin. Kita harus bermurah hati Terhadap kilas ba. Arya, walaupun kamu sudah menghina aku berkali-kali, tapi kalau kamu cuma berlutut dan minta maaf, aku akan memaafkanmu. Penipu mau aku berlutut dan minta maaf? Lucu banget. Arya, Ilara lagi baik hati. Ini kesempatanmu. Kalau lewatkan kesempatan ini, habis sudah. Nona Arya, Mungkin kamu sebaiknya mengalah saja. Kamu dengar itu? Bahkan staf di sini bisa lihat situasinya dengan jelas. Kenapa kamu belum juga berlutut? Sama juga but kamu. Kalau kamu mengaku sekarang, kalau kamu berbohong, dan berlutut minta maaf ke aku bisa pastikan nasibmu nggak akan begitu memalukan. Kamu bercanda? Walaupun kamu nggak mau berlutut, nggak perlu ngomong-omong kosong begitu.
Panggilkan manajer untukku. Kalian semua dengar itu kan? Dia beneran merasa dirinya spesial. Simpanan orang tua itu. Kebohongannya makin menjadi. Sekarang berani-beraninya suruh manajer. Kayaknya kamu nggak mampu. Belly ada di sana di sini. Sampai-sampai jadi gila. Ini bukan lokasi syuting film. Nggak ada yang mau ikut-ikutan aktingmu. Aku hitung sampai 3. Kalau sampai saat itu kamu belum berlutut, kamu tamat. Aku mau lihat, gimana aku tamat. Cepat berlutut. 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 Kamu. Arya, langsung saja berlutut dan minta maaf. Sesulit itu? Lara, buat apa repot-repot dengannya? Karena dia nggak bisa menangkap maksud. Mending kita panggil polisi aja. Iya, langsung telepon polisi aja. Jangan cuma omong doang, kalau kalian nggak mau telepon. Nanti aku yang telepon duluan. Kamu, mau telepon siapa? Hello, Manager Zoe, aku lagi di tokonya sekarang. Temui aku segera. Masih pura-pura? Manajernya lagi sibuk banget. Dia jarang datang ke toko. Kami aja hampir nggak pernah ketemu. Pasti dia lagi ngulang trik kayak kemarin. Nyewa orang buat akting bareng. Nggak capek main sandiwara gitu? Kami aja capek ngelihatnya. Tunggu aja. Nanti kalian akan lihat, kalau menganggap kayu biasa sebagai mutiara, itu sangat bodoh. Oh beneran? Kami nggak akan kemana-mana. Mari kita lihat aktor Makam APA. Yang kamu sewa kali ini. Mending kamu nyerah aja sekarang. Biar nggak malu-maluin. Begitu ya? Aku khawatir yang akhirnya dipermalukan adalah kalian. Kebohongan kecilmu soal jadi ahli waris grup Kosmos. Sebentar lagi akan terbongkar. Penjiko. Masa iya dia bisa datangkan manajer aslinya? Mau main sandiwara? Aku nggak masalah. Aku akan buat ini lebih seru buatmu. Apa yang kamu lakukan? Aktrisnya datang cepat sekali. Arya, Aku tak pernah menyangka kau akan berusaha sejauh ini untuk berpura-pura jadi sosialita. manager. APA, ini benar-benar manajernya. Kamu manajernya? Betul? Pas sekali waktunya. Ada orang di sini yang tak mampu beli bajunya. Dan dia malah carry gara-gara. Kamu harus usir dia segera. Betul sekali. Nona Arya kita datang ke sini hari ini. Khusus untuk memilih pakaian untuk pesta. Kehadiran orang ini merusak suasana hatinya. Kamu sanggup tanggung jawabnya? Kamu bilang dia ahli waris grup Kosmos? Lalu dia ini bagaimana? Dia cuma jalan kecil yang menjual diri. Pembohong, yang bahkan mencuri kartu hitam Nona Arya. Betul, orang yang karakternya rendah begini, mencoba baju di sini, cuma mengotori setiap pakaian di toko ini. Dia tak pantas belanja di sini. Dasar tolol buta. Kamu tahu kamu sedang memfitnah siapa? Kenapa cuma aku yang dipukul? Kamu salah pukul orang? Diam. Kalian semua digabung. Tak sebanding dengan satu jarinya. Ilera. Kamu harus membela kami. Kamu ganggu mereka, kamu berurusan denganku. Mereka anjing. Dan kamu sama tak berharganya. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Kamu yang diam, buka matamu yang brengsek, dan lihat dengan jelas. Ilera. Tapi dia putri yang diakui. Dari Bapak Jonathan dari grup Kosmos. Kamu pikir kamu sanggup menghina dia? Aku takut menghina dia. Ini tokoku. Aku yang berkuasa di sini. Kamu tak diterima di sini. Kilier. Berani-beraninya kau memperlakukan aku seperti ini. Tunggu saja sampai aku minta ayah. Memekat kau. Ayo pergi. Memekat kau. Kamu. Manajer, maafkan saya. Saya tidak menanggani pelanggan dengan baik. Ini semua salah saya. TAPI. Mereka memang sangat menyebalkan. Lupakan saja, dia hanya ketakutan, itu saja. Karena Nona Arya membelamu, kau diskors selama seminggu, dan harus menyelesaikan pelatihan ulang sebelum kembali. Terima kasih, Nona Arya. Kamu bisa pergi sekarang.
Ya ampun, Nona Arya. Identitas aslimu. Kau sembunyikan terlalu lama. Belum saatnya. Ngomong-ngomong, aku akan ambil gaun ini. Setelah penyesuaiannya selesai, kirimkan saja ke rumahku. Baik. Ilera. Ilera, tunggu. Elara, tunggu dulu. Ilera, kenapa sih kamu tidak langsung memecat manajernya saat itu juga? Dia hanya seorang karyawan. Lajapila. Memecat manajer secara gegabah hanya merugikan perusahaan. Di saat seperti ini, aku tidak ingin membuat masalah untuk ayah. Ilera kita memang baik hati. Ya, TAPI. Manajer toko pakaian Grup Kosmos. Sepertinya bahkan tidak manajer toko pakaian Grup Kosmos. Sepertinya tidak mengenalmu. Yah, aku. Dulu, semua urusanku ditangani oleh pelayanku. Jadi wajar saja dia tidak mengenalku. Baiklah, aku ada urusan. Aku harus pergi sekarang. Ada APA dengan Ilera? Aku tidak tahu. Tapi aku punya firasat dia menyembunyikan sesuatu dari kita. Kakak. Lepakan saja. Ayo kita pergi dari sini. Akhirnya kita dapat kesempatan untuk datang ke Hotel Agung Monarki. Kita semua bisa di sini berkat Nona Arya. Hanya karena dialah kita bisa masuk ke tempat mewah seperti ini. Semua ini berkat Nona Arya. Jalan kecil itu, Arya, bagaimana dia bisa masuk tanpa undangan? Hanya karena dia naik dengan cara tidur. Dia dapat perlakuan istimewa? ITU tidak adil. Ayo kita beri pelajaran. Si mata duitan yang suka tidur-tiduran itu. Kamu siapa? Kami datang untuk pesta perayaan. Ada undangannya? Lalu kenapa dia bisa langsung masuk begitu saja? Iya kan? Arya juga nggak perlu undangan. Dia memang nggak perlu. Jadi ahli waris wanita Grup Kosmos. Butuh undangan, serius? Dasar anak haram buta. Mau dipecat ya? Bukannya tadi Nona Arya yang masuk? Ini foto Nona Arya. Pastikan kamu memperlakukannya dengan baik. Selain Nona Arya, periksa undangan semua orang dengan teliti. Aku nggak peduli siapa kamu. Nggak ada undangan, nggak boleh masuk. Siapa bilang kami nggak punya? Untung kita siapin rencana cadangan. Satpam itu serius banget kerjanya. Silakan masuk. Kamu dengar? Pesta perayaan ini untuk merayakan Grup Kosmos, ahli waris wanitanya, karena berhasil dapatkan kesepakatan 10 miliar dolar di luar negeri. Kami sudah dengar. Dia masih muda dan berbakat. Katanya, di pesta perayaan ini, sang ketua berencana menyerahkan posisi puncak di Grup Kosmos kepada ahli waris wanitanya. Benarkah? Aku dengar dia, bahkan belum 30 tahun, presiden wanita termuda sepanjang masa. Ilera, kamu luar biasa. Benar sekali, Ilera. Jangan lupakan aku kalau kamu sudah di puncak. Ilera, kami mengandalkanmu. Jangan khawatir. Kalian sudah setia menemaniku selama ini. Aku akan pastikan kalian semua diperhatikan. Tentu saja. Itu Arya kan? Jalang itu? Lihat dia. Dia langsung nempel ke cowok manapun yang dilihatnya. Kelihatannya murahan banget. Gak tahu malu. Dia nyolong masuk pakai koneksi Bapak Jonathan. Sekarang dia main sama cowok lain. Gak mungkin. Walaupun dia udah gak kerja di Grup Kosmos lagi, dia masih pakai nama perusahaan buat nipu orang-orang di sini. Sebagai ahli waris Grup Kosmos, aku sama sekali gak bakal ngizinin hal ini terjadi. Untuk proyek ini, kami berencana buat... Hek, reputasimu udah anjlok. Masih berani muncul di depan umum? Hah? Penyokongnya udah bosen sama dia. Dan buan dia. Dia coba nyelonong ke pesta ini buat cari sapi perahan berikutnya. Kalian berempat, kalau mau bikin keributan, pilih tempat yang bener dong. Kamu cuma jalang yang tidur sana-sini demi uang.
Beraninya kamu ngasih ceramah ke kami. Mata duitan, mainin perasaan cowok. Lara, sayang, kita gak boleh biarin dia nipu orang lain. Nanti reputasi perusahaan jadi rusak. Iya. Arya, karena kamu gak punya malu, jangan salahin aku kalau aku buka borokmu. Dengerin semua, ada si manis di sini yang datang buat menggoda cowok buat dapetin uang dan bantuan mereka. Jangan terdepu. Atau dia bakal nguras kamu dan bikin patah hati. Gak percaya ada orang kayak gini. Anak orang kaya kan bukan bodoh. Tapi penampilannya gak jelek. Kalau dia bisa bikin cowok senang, apa salahnya kalau dia keluar duit lebih dikit? Lara, nyebarin rumor tentang aku. Memangnya kamu dapat apa? Aku gak nyebarin rumor. Siapa tahu berapa banyak cowok yang udah kamu ajak tidur. Bisa aja, Kamu bawa penyakit menjijikan. Ribut-ribut apa ini? Manajer Lee, Arya memanfaatkan masa lalunya sebagai mantan karyawan grup Kosmos untuk menggoda orang tua itu di sini. Anda harus bertindak atas hal ini. Benar, Manajer Lee. Seseorang seperti Arya, yang tidak punya moral, tidak punya malu, kalau kita tidak usir dia, reputasi grup Kosmos akan hancur. Iya. Orang seperti dia seharusnya tidak ada di pesta ini. Arya, kau sudah dipecat dari perusahaan. Apa hakmu muncul di sini? Pergi sana. Lara, sampai sekarang, kupikir kau sudah cukup sadar untuk berhenti berpura-pura. Tak Kizanka, rencanamu bahkan lebih besar lagi. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan berdiri di sampingmu. Kau pasti salah satunya. Arya, kau yang sedang berakting. Hari ini adalah hari besar. Lara kita tercinta mewarisi grup Kosmos. Beraninya kau bicara seenaknya? Parasit tak berguna seperti dia. Pikir dia bisa mengambil alih perusahaan? Kau. Beraninya kau memukulku. Apa, satu tamparan belum cukup? Mau kusamakan pipi satunya lagi? Arya, kau hila. Beraninya kau memukul nona muda? Bapak Jonathan ada di sini. Kau mati. Benar. Lara kami Adalah kesayangan Bapak Jonathan. dia juga ahli waris. Yang dipilihnya secara pribadi. Oh, benarkah? Wah, aku sangat ketakutan. Kau begitu sombong dan berani memukul nona muda? Hari ini kau tamat. Bahkan Manajer Lee melindungi Lara. Sepertinya inilah nona muda legendaris yang akan mewarisi grup Kosmos. Tepat sekali. Wanita itu menggali kuburannya sendiri. Kurasa dia tidak akan bisa bertahan di kota Karang Laut lagi. Arya, hari ini tidak ada jalan keluar bagimu. Berlutut sekarang juga, dan minta maaf pada nona kami. Siapa yang berani menyuruh putriku berlutut? Ibu, kamu di sini ngapain? Hari ini hari pentingmu, mengambil alih grup Kosmos. Tentu saja ibu datang untuk melihatmu bersinar. Siapa yang berani menyuruhmu berlutut? Ibu takkan biarkan itu terjadi. Wah, kalau bukan si jalang tua. Kalian berdua, ibu dan anak, memang pasangan dari lokalisasi. Duo legendaris. Selalu promosi diri. Lara, aku peringatkan kau, jaga mulutmu itu. Tepat sekali. Itu yang paling mereka kuasai. Semua tamu di pesta ini sangat kaya dan berkuasa. Benar, mereka semua klien premium. Kalau dapat klien, Satu malam kerja. bisa dapat lebih dari orang biasa. Dapat dalam setengah hidup. Perlu kami bantu kalian berdua. Carry pelanggan. Dengar, gadis-gadis. Jangan putus semua hubungan. Aku, Alice Vance, sudah lama berkecimpung. Kalau aku bertindak, kau takkan sanggup hadapi akibatnya. Semuanya, lihat sini. Alice Vance dan putrinya, Arya, duo ibu anak dari lokalisasi. Sangat berpengalaman. Jangan lewatkan semua. Dengan ibu yang kerja di bidang itu, tak heran anaknya juga ikut. Mereka terlihat terhormat, tapi cuma disimpan. Bekerja sama sebagai ibu dan anak. Mereka sama sekali tak punya malu. Arya, pergi. Dasar jalang tua. Beraninya kau menyentuhku? Jaga mulutmu. Aku mengajarimu apa yang gagal diajarkan orang tuamu. Aku tidak mengatakan hal yang salah. Kalian ibu dan anak ini ingin berlaku suci, sambil bertingkah seperti pelacur? Arya, Lara adalah anak kesayangan ketua grup Kosmos. Dan ibumu berani memukulnya? Bapak Jonathan tidak akan membiarkan kalian lolos dari ini. Benar, semua orang di sini tahu betul betapa protektifnya Bapak Jonathan terhadap orangnya sendiri. Bapak Jonathan memperlakukan Lara seperti dia terbuat dari kaca.
Dia sangat takut sesuatu akan terjadi padanya. Atau hancur di tangannya. Ibumu benar-benar memukul Lara? Kalian berdua tamat. Ibuku sedang mengajarinya untuk bertingkah seperti manusia, bukan binatang. Ada masalah? Ibu. Lara, hentikan. Aku sedang membantu ibumu. Lihat ibumu sekarang. Jauh lebih menarik. Arya. Sebelum aku memanggil satpam, dan membuatmu diusir, perlututlah, dan minta maaf pada Nona Arya. David, kau menilai kemampuan karyawan berdasarkan keinginan pribadimu, mengintimidasi pendatang baru, dan melanggar aturan untuk keuntungan pribadi. Tidakkah kau takut Bapak Jonathan akan mengetahuinya? Kamu pikir kamu siapa? Apa yang memberimu hak untuk mengkritikku? Lalu bagaimana kalau Bapak Jonathan tahu? Dia tidak ada di sini untuk melihatnya. Aku yang mengelola cabang ini. Tidak untuk lama. Kamu pikir kamu ketua? Bisa memecatku dengan satu kata? Ini lelucon? Dia mungkin tidak punya wewenang untuk memecatmu sekarang. Tapi dia akan segera memilikinya. Kalian berdua, ibu dan anak, benar-benar luar biasa. Kalian masih belum tahu tempat kalian, ya? Tunggu saja, kami akan tunjukkan bagaimana kalian mati. Ilara akan segera Mewarisi grup Kosmos. Saat itu terjadi, menghancurkanmu. Akan semudah menginjak semut. Sesederhana itu. Arya, Aku memberimu dua pilihan sekarang. Arya, Aku kasih kamu dua pilihan. Minum semua botol di meja ini. Kalau aku lagi baik hati, mungkin aku izinkan kamu balik buat bersihin toilet. Begitu aku jadi ahli waris grup Kosmos, aku bakal buka semua perbuatan kotor yang udah kamu lakukan. Satu persatu. Semuanya. Kamu bakal ketahuan. Dan saat hari itu tiba, nggak akan ada tempat buat kalian di perusahaan ini. Pile. Minum, dan mungkin masih ada jalan keluar buat kamu. Minum aja. Minum. Ayo minum. Baiklah. Kalau gitu, aku pilih opsi kedua. Aku ahli waris grup Kosmos. Rancangan desainmu semua hasil jiplakan. Aku udah muak sama kamu, Arya. Ayahku kasihan sama kamu. Kasih kamu kerjaan. Terus kamu ngapain? Kamu malah nyuri desainku. Kamu cuma jalan yang nggak tahu terima kasih. Nggak tahu terima kasih. Di seluruh dunia ini, kalau ada juara nggak tahu terima kasih, Lara, itu kamu. Nggak ada yang berani saingin. Arya, kamu lagi pengen mati aja. Aku cuma berharap kamu bisa pertahankan sombong dan percaya diri itu nanti. Kita lihat aja nanti. siapa yang menang di akhir. Hadirin sekalian, bulan lalu, Grup Kosmos dan klien luar negeri berhasil mendapatkan kesepakatan senilai 10 triliun rupiah dan memperluas jangkauan global kami. Sekarang, mari kita sambut Ketua Grup Kosmos, Bapak Jonathan, untuk mengumumkan kontributor terbesar atas pencapaian hebat ini dan memberikan penghargaan. Semuanya. Mengenai kesepakatan luar negeri kami baru-baru ini. Karyawan dengan kontribusi terbesar adalah dari Departemen Desain Grup Kosmos, Ilara. Bapak Leo, apakah Anda benar-benar yakin tentang ini? Kesepakatan 10 triliun rupiah dengan klien luar negeri ini. Orang Paling Berjaza. Benar-benar karyawan ini. Lara? Tapi Seyadangar. Bahwa yang memfasilitasi kesepakatan ini adalah seorang karyawan bernama Arya. Bapak Jonathan, bagaimana mungkin? Saya yang mengawasi proyek ini dari awal sampai akhir, dan semua jasanya adalah milik Lara. Sedangkan Arya, dia hanya mengklaim itu untuk mengambil pujian. Dia tidak punya integritas. Tidak hanya dia menjiplak semua karya Nona Lara, TAPI. Dia juga berkolusi dengan pesaing. Dia benar-benar penipu. Karyanya curian. Bekerja sama dengan rival. Penipu total. Orang-orang dari Departemen Desain. Kalian bekerja dengan Arya setiap hari.
Sais-tu Jules quand? Desain ini selalu karya Lara. Arya cemburu dan mengklaimnya sebagai miliknya. Sangat konyol. Bapak Jonathan, Arya ini, hanyalah magong tanpa pengalaman. bagaimana mungkin dia bisa membuat desain seperti ini? Ini tidak ada hubungannya dengan Arya. Merasa bodoh sekarang? Omong kosong. Aku melihat sendiri bagaimana Arya bersusah payah mengerjakan desain itu. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi hasil karya Lara? Bagaimana mungkin? Arya adalah putriku sendiri. Mengapa tidak? Bapak Jonathan. Bagaimana mungkin Arya adalah putri Bapak sendiri? Bukankah Bapak dulu memanggil Lara? Aku memanggil Arya. Arya. Ibunya Arya dan aku bercerai saat dia masih sangat kecil. Arya pergi ke luar negeri tinggal bersama ibunya. Dia baru-baru ini kembali. Lalu bagaimana dengan Lara? Ya, lalu mengapa Lara memanggil Bapak ayah? Apa sebenarnya hubungan kalian? Aku telah menjadi penyokong Elara. Hidupnya sulit, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dia memanggilku ayah, memberikan sedikit kenyamanan baginya. Bagiku, itu hanya sebutan. Aku mengizinkannya. Tapi, di dalam hatiku, yang paling penting, akan selalu putriku sendiri, Arya. Segala yang kumiliki. Dis Maxud quand un tuknya, Arya. Naiklah ke sini. Jadi, selama ini kami salah mengira sampah sebagai harta karun. Bapak Jonathan tidak pernah berniat menyerahkan perusahaan kepada Lara. Kami telah disesakan oleh jalang Lara itu. Selama ini, aku tidak percaya. Kami telah dibodohi oleh kalian selama ini. Kami telah mengganggu Nona Arya yang asli. Dia pasti membenci kami sekarang. Lanjutkan. Baiklah, semuanya. Saya ingin memperkenalkan seseorang. Ini, anak kesayanganku, putriku, Arya. Mulai hari ini, dia akan mengelola grup Kosmos. Dia yang bertanggung jawab sekarang. Tidak, itu tidak mungkin. Ayah, Dia jelas cuma orang. Kempangan. Bagaimana mungkin dia putrimu? Ayah, Selama ini aku selalu di sampingmu. Aku putrimu yang sebenarnya. kenapa kau begitu berat sebelah padaku? Di satu sisi, kau bisa dianggap sebagai putri bagiku. Tapi kau harus paham. Kotakan Pernabisa menyangi Arya. Dengan hak apa? Alara, cukup, kau berasal dari desa. Ayahku membiayai pendidikanmu. Berharap kau bisa sukses dan berkontribusi pada masyarakat. Tapi apa yang kau lakukan? Kau malah jadi sesat. Hanya untuk mendapat simpati ayahku. Kau bahkan menyangkal ibu kandungmu sendiri. Saya sekali perhatian dan dukungan ayahku. Arya adalah putriku sendiri. Grup Cosmo. Sekarang secara resmi diserahkan padanya. Arya, bahkan jika kau putri Bapak Jonathan, kenapa tidak kau katakan dari dulu? Bukankah sudah? Kalian saja tidak percaya padaku. Betapa bodohnya aku? Apa yang kupikirkan? Nona Arya, masih Ketua Dewan Arya. aku. Tidak. Diala yang menipu kita selama ini. Lara, kau jalang licik. Ketua Dewan Arya. Kami sama sekali tidak dekat dengan Lara. Tak perlu buru-buru membela diri. Selama ini, aku sudah menyusun daftar. Semua orang di faksi Elara ada di dalamnya. Kalian membentuk klik dan faksi, dan melakukan pelanggaran. Kalian menindas rekan kerja dan menerima suap. Kalian telah mencoreng nama grup Kosmos. Mulai sekarang, kalian semua dipecat, dan kalian akan masuk daftar hitam seluruh industri. Bapak Jonathan, aku tahu aku berbuat salah. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Dasar anak rambutan. Kau sudah terlalu sering menyinggung Nona Arya. Kau pikir kau punya berapa nyawa untuk membayar ini? Apa yang kau sombongkan, Arya?
Kau cuma terlahir lebih beruntung dariku. Punya ayah kaya, cuma itu. Kalau tidak, kau pasti membusuk di selokan, menjilat orang tua itu. Tapi aku, semua yang kumiliki kuperoleh sendiri. Dan kau cuma parasite. Lintah darat tak berguna bagi keluargamu. Diam. Berani-beraninya kau bandingkan dirimu dengan Arya? Saat Arya kuliah di luar negeri, dia sudah memenangkan penghargaan emas di kompetisi desain internasional. Dialah desainer terkenal. Judy. David Chen, Elara Shaw. Kalian berdua bekerja sama, menerima suap, membocorkan rahasia perusahaan, menyebabkan perusahaan rugi lebih dari 100 miliar rupiah. Karena kalian menolak bertindak layaknya orang baik, maka kalian bisa direformasi di balik jeruji besi. Bawa mereka pergi. Ketua Dewan Arya, kasihanilah. Aku tidak pujalang ini. Ketua Dewan Arya, ini semua gara-gara bajingan ini. Dia yang mengatur semuanya. Dia pelakunya. Dia yang menyuruhku. Kau berani mengkhianatiku, perempuan? Ketua Dewan Arya, aku salah. Maafkan aku. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Kau tidak pantas. Aku sangat kecewa padamu. ayah, lintah darat di perusahaan. Sudah dibersihkan. Ayah bisa tenang. Masa depan grup Kosmos ada di tanganmu.